Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 RBL Fisika Dasar TPB 40 akan mempresentasikan serta melakukan sebuah percobaan mengenai elektromotor sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz, yaitu motor listrik sederhana. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rashid dengan NIM 121350045. Saya Dewi Yuliasari dengan NIM 121330044. Perkenalkan, nama saya Hardi Pranata Sembiring dengan NIM 12133300028 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Junita, NIM 121330042 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani dengan NIM 121330043. RBL atau Research Based Learning adalah tugas berupa proyek yang dikerjakan secara kelompok untuk membuat sebuah alat agar mahasiswa memiliki kemampuan teoritis dan keterampilan. Pada RBL kali ini, dengan materi gaya magnet akan diterapkan secara langsung pada pembuatan alat-alat yang berhubungan dengan materi gaya magnet dan gaya Lorentz. RBL kali ini memiliki topik yaitu motor listrik sederhana. Motor listrik adalah suatu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang bekerja sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik bekerja karena interaksi elektromagnetik seperti interaksi arus atau aliran elektron dan medan magnet. Pada percobaan kali ini, kelompok kami mengambil judul yaitu penerapan gaya Lorentz pada elektromotor sederhana. Gaya Lorentz atau juga dikenal sebagai gaya magnet, menurut Rivendi adalah gaya yang disebabkan oleh muatan-muatan yang bergerak dalam suatu perhantar. Jika ada arus listrik yang mengalir pada suatu perhantar yang berada dalam medan magnet, maka akan ada gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Berikut rumus gaya Lorentz yang memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar dan arah arus listrik dan medan magnet antara lain FL sama dengan Q dalam kurung V cross B, di mana FL merupakan gaya Lorentz dengan muatan yang bergerak dengan satuan Newton, B merupakan induksi magnet dengan satuan Gauss atau Tesla, Q merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb, V merupakan kecepatan muatan listrik dengan satuan meter per sekon. Untuk menghitung besar gaya Lorentz yang dialiri arus listrik yaitu F sama dengan B.I.L sin alfa, di mana F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, L merupakan panjang kawat listrik yang dialiri listrik dengan satuan meter, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan sin alfa merupakan sudut antara B dan I. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Alat dan bahan. Yang pertama gunting, yang kedua kabel tembaga, yang ketiga magnet melingkar berukuran sedang, yang keempat sepasang plat seng, yang kelima isolasi bening, yang keenam baterai besar. Setelah melakukan percobaan ini, alat ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pada alat ini yaitu pada besar voltase yang digunakan tidak dapat menggunakan kumparan dengan jumlah
jumlah lilitan yang terlalu banyak. Akibatnya, kumparan medan magnet tidak dapat bergerak. Sedangkan kelebihan alat ini yaitu mudah untuk dibuat, bentuknya sederhana, dan untuk menggerakkan sebuah kumparan sederhana dapat dilakukan dengan voltase yang tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seperti pada percobaan ini, yaitu menggunakan voltase sebesar 1,5 volt. Pada hasil percobaan dengan menggunakan baterai ABC besar dengan voltase sebesar 1,5 volt, dapat diketahui bahwa percobaan 1 dengan diameter lingkaran 1,5 cm dan jumlah lilitan sebanyak 15 kali, hasil yang terlihat yaitu lingkaran kawat yang terpasang berputar dengan cepat dan dalam waktu yang cukup lama. Hal itu terjadi karena diameter yang digunakan kecil dan jumlah lilitan yang dipakai juga sedikit, sehingga lingkaran kawat mudah bergerak dan berputar. Percobaan 2 dengan diameter lingkaran kawat 1,5 cm dan jumlah lilitan yang dipakai sebanyak 30 kali lilitan, hasil yang terlihat dalam percobaan yaitu lingkaran kawat yang terpasang tidak berputar sama sekali. Hal itu dapat terjadi karena jumlah lilitan yang dipakai terlalu banyak dan diameter yang kecil sehingga lingkaran kawat sulit untuk berputar. Percobaan 3 dengan diameter lingkaran 3 cm dan jumlah lilitan yang digunakan sebanyak 15 kali lilitan, hasil yang terlihat dalam percobaan yaitu benda atau lingkaran kawat yang terpasang berputar cukup cepat. Hal itu dapat terjadi karena jumlah lilitan yang dipakai sedikit sehingga lebih ringan dan mudah untuk berputar atau bergerak. Percobaan 4 dengan diameter lingkaran 3 cm dan jumlah lilitan yang dipakai sebanyak 30 kali lilitan, hasil yang terlihat dalam percobaan yaitu lingkaran kawat yang terpasang tidak berputar secara sempurna dan dalam waktu yang sebentar. Hal itu dapat terjadi karena jumlah lilitan yang digunakan banyak dan diameter yang digunakan cukup besar, sehingga lingkaran menjadi berat dan sulit untuk berputar dengan sempurna. Selain perbedaan kecepatan berputar yang dipengaruhi oleh jumlah lilitan dan diameter lingkaran yang digunakan, ada pula perbedaan arah gerak berputar pada kawat magnet. Perbedaan dapat dilihat pada arah gerak medan magnet yaitu dapat berputar ke depan dan ke belakang. Hal itu dapat terjadi karena kumparan akan mengikuti kemana arah medan magnet berada. Kesimpulan: berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, panjangnya diameter pada percobaan kali ini sangat berpengaruh pada kecepatan gumparan atau lilitan. Yang kedua, jumlah lilitan yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan gumparan berputar. Jika lebih sedikit, maka akan ringan dan berputar lebih cepat. Sedangkan jika menggunakan lilitan terlalu banyak, akan semakin berat dan akan berpengaruh terhadap kecepatan gumparan berputar. Dan yang ketiga, arah medan magnet mempengaruhi kemana arah gerak putaran gumparan. Sekian pemaparan dari kelompok RBL kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.